Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini sampai di hari kelima, belajar dari kehidupan Ehud. Judul renungan kita malam hari ini adalah Di Antara Para Pemenang. Ayat nats kita terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 29 sampai 30. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ehud sudah melakukan. Ehud ada bersama bangsa Israel yang menderita karena penjajahan, dan dia juga berada bersama bangsanya yang mengalami kemenangan yang tentu saja menimbulkan kegembiraan yang besar. Kemenangan yang spektakuler. Dikatakan bahwa pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Jumlah 10.000 itu tidak termasuk kepada keseluruhan orang Moab. Ini menunjuk kepada orang-orang Moab yang diberi tanggung jawab untuk menjaga supaya bangsa Israel tetap tunduk kepada bangsa Moab. Namun, jumlah itu sudah bisa dibilang spektakuler karena yang bangsa Israel kalahkan tersebut adalah orang-orang yang tegap dan tangkas. Ada yang menafsir bahwa mereka adalah orang-orang yang gemuk, yang hidup dengan nyaman untuk waktu yang lama. Menurut Ben Gershom, itu menunjuk kepada orang-orang kaya. Namun, yang lebih populer adalah itu menunjuk kepada prajurit yang gagah perkasa dan berani, yang ditempatkan Raja Moab di sana untuk menjaga tanah yang sudah ada di bawah penguasaannya dan untuk menaklukkan yang tersisa. Mereka tidak ada yang lolos. Kemenangan yang berlanjut kepada keadaan aman yang cukup lama. Alkitab berkata, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Memang ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli Alkitab mengenai jumlah 80 tahun itu. Ada yang berpendapat bahwa itu harus dihitung mulai dari keamanan yang dirasakan setelah kemenangan Hakim Othniel. Ada juga yang berpendapat bahwa itu harus dihitung mulai dari perbudakan yang dialami bangsa Israel setelah beberapa waktu lamanya aman. Setelah beberapa waktu lamanya aman pada zaman Hakim Othniel. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa keamanan itu
memang benar-benar selama 80 tahun. Yang jelas bahwa keamanan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu berlangsung cukup lama. Tentu saja Ehud ada bersama dengan bangsa Israel saat keamanan itu mereka rasakan. Ehud bersukacita bersama-sama dengan bangsanya setelah mengalami kemenangan. Diawali dengan kebersamaan dan diakhiri pula dengan kebersamaan. Ada banyak cara yang ditunjukkan oleh orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Kebanyakan orang Kristen menunjukkannya dengan cara mengadakan ibadah pengucapan syukur dan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Ada dua hal penting untuk kita perhatikan. Pertama, jangan kita menunjukkan kesedihan ketika orang lain mengucap syukur karena keberhasilan yang diraihnya. Kedua, kita sebaiknya bersama orang yang sedang merayakan keberhasilannya untuk mengingatkannya ketika dia berlebihan di dalam memaknai keberhasilan, misalnya menjadi sombong atau merayakannya terlalu berlebihan. Bersukacitalah kalau saudara seiman kita bersukacita. Jangan menjadi batu sandungan dengan menunjukkan kesedihan. Demikianlah pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk kami dapat menunjukkan perasaan yang sama dengan orang-orang di sekitar kami yang bersukacita karena keberhasilan yang mereka raih. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu dan pelajaran dari Ehud sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.